Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan saya kali ini berada di sebuah bangunan atau desa mati ya. Bukan desa mati sih, bisa dibilang ini desa yang dikosongkan ya. Sengaja dikosongkan karena terdampak longsor gitu ya. Di sini ada sekitar 80 sekian rumah yang hanya tersisa 5 rumah saja teman-teman. Ya, jadi saya akan mengeksplor dari rumah ke rumah. Semoga kita mendapatkan apa yang kita bisa eksplor. Jangan lupa subscribe, komen, and like channel Gagas Agasta, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari rumah yang pertama. Jadi kita benar-benar ada di atas perbukitan ya teman-teman. Dan di sana masih ada rumah warga yang ditinggalin. Jadi salah satu dari 5 kakak yang memang masih tinggal di sini. Kemudian di sana ada bukit, entah ini bukit apa ya teman-teman. Cuman kita nggak bisa ke sana karena nggak ada akses. Mungkin kalau misalkan kita telusuri ada jalan ya. Dan kita akan lanjut lagi ke bagian bangunan selanjutnya atau rumah selanjutnya. Cuman kita nggak bisa masuk ke rumah ini atau semua rumah satu persatu karena pastinya dalam keadaan terkunci teman-teman. Ya, ini adalah bagian rumah pertama. Tuh ya. Jadi di dalamnya masih ada barang-barang yang masih mungkin bisa dimanfaatkan oleh warga. Jadi penduduk-penduduk yang ada di sini sudah dipindahkan atau dilalokasikan ke tempat yang lebih layak karena takut terjadinya longsor teman-teman. Kita akan ke bawah, cuman akan lewat jalan sini ya. Lanjut lagi. Ya. Jadi di sini masih banyak rumah yang bisa kita eksplor. Tetap standby di channel Gagas Agasta. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan apa yang kita bisa eksplor sore kali ini. Jadi ini senja hari. Ya, senja hari menuju maghrib. Kita akan berpulang malam ini dengan kegelapan teman-teman. Ya, cukup apa ya namanya? Cukup menakjubkan ya. Kita bisa menemukan bangunan terbengkalai atau rumah terbengkalai kampung yang dikosongkan secara sengaja teman-teman karena terdampak longsor ya. Di sini ada rumah selanjutnya. Ya. Rumahnya masih bagus, bangunannya masih bagus, cuman kita nggak bisa masuk ke salah satu rumah karena pastinya semuanya dikunci. Ini juga dikunci teman-teman. Oh man, kalau kita masuk lewat sini, apakah bisa? Ya, nggak bisa masuk teman-teman. Kita lanjut lagi ke rumah-rumah selanjutnya yang sudah terbengkalai. Selain 3 rumah ini teman-teman, karena masih banyak yang bisa kita eksplor rumahnya sebelah sana ya. Yuk. Sambil menikmati perjalanan di sore hari, sambil menikmati indahnya, bagi saya ya, indahnya kampung-kampung terbengkalai atau rumah-rumah terbengkalai yang berada di Kuningan, Cigerut, Jawa Barat teman-teman. Oke. Lanjut lagi, di sebelah sini ada bagian rumah. Seperti biasa, rumah ini mungkin gak bisa kita eksplor ya teman-teman. Lanjut lagi deh ke bawah untuk mencari tahu kenapa ada rumah di perbukitan atau di pegunungan ini. Karena ya kalau secara logika namanya bangun rumah itu kan butuh bahan baku ya, butuh bahan baku bata, pasir. Bayangkan ini ada di daerah pegunungan, bagaimana cara membawa bahan-bahan untuk membangun rumah-rumah di sini teman-teman. Sangat sulit sekali aksesnya. Bisa dilihat di bawah saya ini aja udah tinggal menghitung hari mungkin ya untuk terjerumus. Ini kalau salah injak udah langsung masuk ke jurang teman-teman tuh. Gila nggak? Ya, lanjut lagi teman-teman. Masih ada beberapa rumah yang bisa kita eksplor, terlihat dari genteng-gentengnya yang ada di sini ya. Cuman kita akan mencari akses termudah untuk mengeksplor bagian bangunan rumah-rumah ini, biar kita bisa melihat beberapa saja yang mungkin sudah terbengkalai.
Tetapi kita tidak akan shoot yang memang masih ada penghuninya teman-teman. Yuk kita kesini dulu. Apa ini masih ada ininya ya, penunggunya? Sepertinya udah nggak ada teman-teman. Kita perlu center. Oh man, sore hari senjakala di kampung terbengkalai atau kampung yang dikosongkan, daerah Cigerut, Kuningan, Jawa Barat. Oh, sebelah sana udah jurang teman-teman, gila, ngeri banget, anjay ya. Oh, ternyata di sana ada pohon yang tumbang. Apa ya itu ya? Apa ya itu ya? Tuh, kayak ada hewan yang loncat-loncat dari pohon ke pohon ya. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ada yang gerak-gerak. Hewan apa ya? Apa mungkin ada kera di sini ya? Ada kera atau monyet yang tinggal di daerah sini teman-teman. Kita nggak tahu ya. Dan oke, kita lanjut lagi ke rumah-rumah berikutnya yang belum kita eksplor teman-teman. Semoga bisa kita eksplor semuanya. Oh, ada burung. Kaget asli. Ya, ini adalah rumah selanjutnya. Masih sangat rapi ya. Dan bisa dibilang ini dari segi fisik belum ada tanda-tanda retak akibat longsor di daerah ini ya teman-teman. Jadi kejadian longsor ini sekitar 2018 ya, atau sekitar berarti berapa ya, sekarang tahun 2002 nih, 22, 21, 20, 19, 18, sekitar 4 tahun 5 tahun ke belakang. Dan untungnya warga dari kampung ini sudah sangat sigap untuk meninggalkan kampung ini, karena kalau tidak ditinggalkan mungkin akan terdampak longsor ya, karena kita nggak tahu kan kapan tanah dari daerah ini bisa longsor. Mungkin dari curah hujan yang tinggi, kemudian cuaca yang ekstrim ya, menjadikan kampung ini longsor teman-teman. Ya, jadi di sebelah kanan kita ada rumah yang memang masih dihuni oleh warga. Kita nggak usah shoot terlalu banyak ya. Aduh. Lanjut lagi ke rumah terbengkalai selanjutnya teman-teman. Jadi di sini ada rumah yang memang masih bagus. Ya, bisa dibilang ini masih bagus, masih layak untuk dihuni teman-teman. Karena masih sangat keren. Beda dengan waktu saya eksplor di kampung terbengkalai daerah Majalengka, yaitu Sidamukti ya. Itu bangunannya sudah sangat retak. Cuman ini masih sangat rapi ya, masih bagus gitu kan. Bisa dilihat. Oke, sebelah sana bagian halaman belakang. Kita nggak perlu shoot satu persatu ya, karena kita cukup untuk melihat dari luarnya saja teman-teman. Ya, entah warga mana aja yang masih tinggal di sini. Oh, ya masih ada beberapa rumah warga yang ada di sini. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah. Semoga ada bangunan-bangunan rumah kembali yang bisa kita ekspor di senjakala ini. Bentar lagi maghrib, waktunya kita untuk pulang ke rumah, untuk istirahat. Aduh. Ya. Lanjut lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan cukup ekstrim ya, sekitar 45 derajat lah. Jadi maaf kalau misalkan saya jalannya pelan-pelan ya, karena ngeri kalau misalkan kita jalan cepet-cepet gitu kan, terburu-buru. Aduh, tuh kan. Untung ini batu semua ya. Coba kalau misalkan nggak ada batunya, langsung tanah, apalagi sekarang musim hujan, pastinya sangat licin teman-teman. Oh, ada suara tokek teman-teman. Dikira suara apa
Ya, kita nggak usah pedulikan, lanjut lagi ke rumah-rumah terbengkalai selanjutnya. Sebelah sini ada rumah warna putih yang cukup keren ya, cukup keren. Ini mungkin berdiri sekitar tahun 2016 ya, mungkin 2016an ya. Karena dari segi bangunan masih bagus, masih sangat layak untuk dihuni teman-teman. Ya, lanjut lagi deh, karena kita harus gercep. Udah mulai maghrib. Ya, nggak enak kan? Nggak lucu juga kalau misalkan kita malam-malam ada di kampung terbengkalai sini. Kebayang suasana seremnya seperti apa gitu ya. Ini aja sore hari udah ngeri-ngeri sedap gitu kan. Udah bikin merinding. Ya, lanjut lagi di sebelah kanan kita ada rumah terbengkalai. Ya. Lanjut lagi. Ya, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah rumah. Ini udah hancur ya. Mungkin belum direhab, bisa dilihat ya dari bagian batanya juga tuh. Dan sebelah sini ada rumah yang sangat kayaknya udah tua banget nih rumah ini ya. Kita akan ke sana coba deh untuk melihat bagian bangunannya. Bisa dilalui nggak ya? Ini unik banget nih rumah soalnya. Aduh. Tapi ngeri jalannya. Bisa ya nggak? Bisa nggak ya kita lewat? Oh, ternyata bisa teman-teman. Oke, kita nerobos aja lah. Ya. Jadi rumah ini udah digembok. Kita nggak bisa masuk. Dan di dalamnya masih ada ada kursi-kursi ya. Tuh. Sebelah sini juga. Di sana ada masjid teman-teman. Kita akan coba ke sana ya. Karena kita lewat sini kayaknya nggak bisa nih. Lanjut lagi deh ke masjid. Kita cari tahu ya, apakah masjid tersebut masih aktif. Jalannya ngeri, men. Bikin celana saya melorot ya, jay. Ya teman-teman, beginilah kondisi daripada kampung terbengkalai yang sengaja dikosongkan pada saat senjakala sore hari ya teman-teman. Oh, di sana masih ada masjid teman-teman. Sebelum kita ke sana, kita akan ke sebelah sini dulu. Namanya masjid kalau misalkan terbengkalai, wah sangat seram. Apalagi di sebelah sana udah ada bangunan yang runtuh teman-teman ya. Tuh bagian sampingnya udah runtuh. Wah ya. Oh, ternyata bagian rumah ini bisa kita explore dari sebelah sini. Oh, susah sekali kita tadi cari jalan. Ternyata bisa lewat sono ya. Yes. Di sini ada tertulis Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan ya. Mungkin ini nama yang tahun berapa gitu ya. Entah tahun sekarang atau tahun zaman dulu, karena terkenal kampung ini adalah dengan sebutan Kampung Cigerut teman-teman ya. Aduh, untung nggak jatuh. Apakah kita bisa masuk ke sana? Sepertinya dikunci teman-teman. Gak enak juga kalau kita manjat-manjat ya. Oh, jadi ada bagian bangunan yang sudah hancur ya tuh. Ini udah mulai mau jatuh bentar lagi. Ya. Kita akan nyoba ke sini. Kemana ya? Ke sini aja deh. Sore hari di kampung terbengkalai. Andaikan semua rumah bisa kita explore ya. Kita buka satu persatu. Mungkin banyak sekali yang bisa bikin merinding. Gokil. Di sini ada rumah, cuman nggak tahu nih masih ada isinya mungkin ya.
Nah ini udah terbengkalai jelas nih ya, karena kalau bangunan terbengkalai bisa dilihat dari tanaman yang sudah menjalar ke tiap dinding-dindingnya, dan di depan sana udah pada tinggi-tinggi ya. Nah kalau ini jelas bisa dibilang udah mulai berantakan ya, karena bisa dilihat sebelah sini udah tuh hancur teman-teman ya. Next, ini bangunan masih rapi nih, masih ada kursi-kursi untuk bersantai di sore hari ya. Oh ini jalan yang tadi nih, jalan yang pertigaan menuju ke arah masjid. Dan di sebelah sini ada rumah. Apakah kita bisa masuk ke dalamnya? Astagfirullah, kejedot saya. Ini sangat pendek ya, kusennya sangat pendek. Di sana juga ada rumah, cuman nggak tahu nih aksesnya kemana. Lewat sini bisa nggak ya? Oh bisa teman-teman, kita bisa lewat sini, masih aman juga. Seperti biasa, sudah sangat tidak layak bangunannya, udah mau hancur, udah sepi juga ya. Kayaknya ini masih ada orangnya nih, soalnya masih ada lampu yang nyala ya. Gak usah deh, takutnya warganya ngamuk. Nah, sebelah sini ada rumah ya, udah terbengkalai nih, udah lama banget ya. Tuh, men, sangat menakjubkan untuk eksplor di sini, membuat kita tercengang melihat bangunan-bangunan yang berdiri di atas perbukitan Cigrut. Mungkin ini bukit ya. Lanjut lagi ya, ini rumah terakhir yang bisa kita eksplor. Kita nggak bisa masuk teman-teman, karena di sini udah terkunci gerbangnya. Kalau kita masuk pun bagian rumah nggak bisa kita masukin, karena ya takutnya kita disangkanya ngapain ya teman-teman. Lanjut lagi, mungkin kita akan ke rumah yang paling terakhir yang bisa kita eksplor. Dan di sini adalah rumah yang udah hancur banget teman-teman ya. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita tuh, udah hancur banget. Dari gentengnya, dari halaman dalamnya juga udah mungkin tidak layak, dan sangat tidak layak untuk ditempati teman-teman. Nah ini adalah jalan menuju ke kampung Cigrut ini, akses satu-satunya ya. Dan ini jalannya cukup curam, cukup jauh gitu ya, sekitar mungkin 1 jam sampai 2 jam ya untuk bisa masuk ke kampung Cigrut ini. Jadi buat para ghoster atau para youtuber yang akan masuk ke kampung ini, harus dipersiapkan mental dan fisiknya ya untuk melewati kampung ini, karena memang jalan cukup curam, ada di perbukitan gitu kan, paling atas. Bisa dilihat ini ada di tengah hutan atau di tengah perbukitan banget. Sebelum closing, kita akan mengeksplor salah satu rumah atau satu rumah lagi yang paling bawah ya. Sebelah sini rumahnya udah hancur teman-teman, sangat tidak layak untuk ditempati nih. Bisa dilihat ya. Jadi ini bagian samping daripada rumah ini yang memang sudah sangat tidak layak. Dan di sana ada sebuah kandang. Entah itu kandang apa ya, mungkin kandang domba atau kandang hewan apa gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bisa dilihat ini nomor 369 ya, 369 loh. Jadi begitu banyaknya rumah yang ada di sini. Lihat kondisi bangunannya sudah sangat tidak layak. Oh man. Ya kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya takutnya ada binatang melata kayak misalkan kelabang atau ular. Kita tetap standby, tetap hati-hati.
Ya, bangunan ruangan sebelah sini nggak bisa kita masukin karena udah terhalang oleh bambu ya. Oke, ini bisa masuk ya. Sebelah sini cuman gini doang. Tuh. Langsung ke bagian belakang ya. Dan di sini juga ada, wow, ada selendang merah. Gila. Ini selendang apa bendera ya? Entahlah. Cuman kalau misalnya di malam hari ini bikin kaget nih, apalagi tergantung berdiri seperti ini ya. Tuh. Masih banyak baju-baju juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini di explore Kampung Cigerut, Kuningan, Jawa Barat. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Jadi biar nggak gagal paham, coba teman-teman ditonton dari awal sampai akhir ya, biar saya bisa menyampaikan secara real, secara jelas dari awal sampai akhir apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Cigerut ini teman-teman. Dan ini adalah menuju jalan pulang ke bawah ya, atau ke jalan raya lagi, sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk ke bawah. Bisa dilihat ya treknya. Nah inilah treknya ya. Semoga kita bisa kembali ke bawah dengan selamat ya. Jadi bagi teman-teman yang namanya bikin konten itu nggak semudah apa yang kita bayangkan ya, bisa dilihat tuh. Benar-benar kita harus mencari konsep, mencari tempat yang memang bisa menghibur para teman-teman yang suka dengan video-video seperti ini ya. Dan sini ada jurang ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk explore kali ini di bangunan terbengkalai atau kampung terbengkalai yang berada di daerah Cigerut, Kuningan, Jawa Barat. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Agasta, dan selamat sore.